Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sapriani, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252918 dan dengan nomor peserta 1055381187001. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Ikhlas Kabupaten Bungo kelas 7 dengan materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba. Alhamdulillah ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allah. Iya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan ya, kesehatan, sehingga kita masih bisa datang ke sekolah untuk belajar seperti biasanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Istainu salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Coba Ibu absen dulu ya. Anugrah Heriawan Sira. Asanti hadir. Alpin Saputra hadir. Arya Firjatullah. Isa sakit. Wendy Aldiansa hadir. Ya, ada teman-teman kita yang sakit berarti ya. Berapa orang yang sakit ini? Ada 3 orang ya. Ya, kita doakan ya, semoga yang sakit lekas sembuh ya. Coba berdiri ya. Coba berdiri, Ibu minta berdiri. Periksa kerapiannya. Coba lihat bajunya udah masuk apa belum bajunya. Udah masuk. Nah, jilbabnya coba rapikan. Coba di bawah meja kira-kira ada sampah enggak? Kalau ada sampah ambil ya. Kalau ada sampah ambil. Buang. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air ya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dipersilakan berdiri dulu nak. Berdiri, yang di samping agak ini ya, agak ke belakang dikit ngadapnya. Agak nyamping langsung ke sini ya. Indonesia darah
Ya, sebelum masuk kepada materi kita hari ini ya, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Apa? Oh, sebelumnya, materi kita yang sebelumnya. Ada yang ingat peradaban Islam? Iya. Perkembangan Islam masa periode Madinah ya. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bisa menjawab, boleh angkat tangan ya. Boleh angkat tangan. Nah, coba menurut kalian nih, kira-kira ya, setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi terhadap umat muslim? Umat Islam apa? Nugrah. Kehilangan arah. Boleh ada lagi? Ya, Zikri? Ya, bingung dan sedih, kata Zikri, bingung dan sedih. Ada lagi? Kira-kira ada lagi? Ya, boleh ya, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Oke, ada lagi nih pertanyaan yang kedua ya. Kira-kira seperti apa calon pemimpin yang baik menurut Islam itu seperti apa? Oke, si Asanti. Mencerminkan teladan yang baik. Tepuk tangan untuk Asanti. Ada lagi? Ya, Nugrah lagi. Menunjukkan kepada yang lurus. Boleh, ada lagi? Ya, Widya? Hah? Ya, tegas katanya ya, tegas tapi lemah lembut. Ada lagi? Ada lagi? Iya, boleh ya, semua yang dikatakan tadi itu sudah benar ya. Kepemimpinan ya atau calon pemimpin menurut Islam itu harus mencerminkan keteladanan Nabi. Nah, terus ada lagi nih. Bagaimana sih cara umat Islam itu menjaga agar keimanannya itu ya, agar kondisi keimanan umat Islam itu tetap terjaga walau meskipun Nabi Muhammad sudah wafat. Bagaimana cara menjaganya? Iya, apa nak? Iya, melawan dari segala macam bentuk rintangan. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Ya, Nugrah lagi. Iya, mempertahankan ajaran yang sudah dibawakan oleh Nabi Muhammad. Tepuk tangan, hebat semua ya. Iya, keren, masih semangat berarti ya. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara melawan segala macam bentuk penyimpangan ya, bentuk penyimpangan seperti yang dijawab oleh teman kita tadi. Nah, sampai di sini nih, kira-kira sudah ada gambaran belum? Seperti apa materi kita hari ini? Jadi ya, ketika kita sudah merasa yakin ya, bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti apa? Berarti kita percaya bahwa Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi baru. Nah, kalaupun ada yang mengaku sebagai nabi ya, dan mengajak kalian untuk hal-hal yang mungkin ya menurut kalian menarik. Nah, sementara kalian sudah tahu itu sudah di luar, sudah tidak di dalam ranah keimanan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian tahu itu salah? Ya, apa nak? Nah, ya menolak ya, menolak segala macam bentuk penyimpangan. Masih semangat? Masih semangat? Oke, yuk kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, boleh? Silakan. Di sini ya, berbaris. Yang perempuan di sini.
Bisa lewat di belakang sini bisa. Agak speaking itu untuk melatih fokus ya. 1, 2, 3. Ulangi, ada yang salah. Materi hari ini yaitu apa? Perkembangan peradaban Islam masa Khulafa Ur-Rasyidin. Ayo kita baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Baca dulu tujuan pembelajaran. Coba untuk yang perempuan, kelompok yang perempuan, bacakan. Apa itu? Tujuannya 1. Baca 1. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ya ajaran dan nilai-nilai norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan peradaban Islam. Terus yang kedua, coba yang di belakang bacakan. Kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Terus di sini melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah, kebudayaan, dan Islam. ya. Lanjut pemahaman bermakna ya. Pemahaman bermakna yang pertama adalah menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafa Ur-Rasyidin. Terus ya kalian itu diharapkan bisa mengklasifikasikan prestasi Khulafa Ur-Rasyidin. Kemudian juga kalian diharapkan bisa menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafa Ur-Rasyidin. Terus mengambil ibrah dari prestasi yang dicapai oleh Khulafa Ur-Rasyidin ya di masa kini maupun ya, anak-anak ya, baiklah kita masuk kepada materi kita hari ini yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, coba nak. Pemimpin umat Islam, boleh. Ada lagi? Ya, Eki? Petunjuk, boleh. Ada lagi? Anugerah? Pengganti Nabi Muhammad. Ya, boleh ya. Jadi kita simpulkan Khulafa Ur-Rasyidin itu berasal dari dua apa itu? Dua kata. Katanya apa saja? Khulafa dan Ar-Rasyidin ya. Khulafa itu adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Sedangkan Ar-Rasyidin itu berasal dari kata rasyada ya. Rasada. Khalifah artinya adalah pemimpin ya. Sedangkan rasyada itu adalah petunjuk atau pembimbing ya atau membimbing. Nah, jadi dapat kita simpulkan Khulafa Ur-Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk setelah beliau wafat. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu sempat terjadi apa tadi? Kekacauan di kalangan umat Islam. Umat Islam bingung siapa yang menjadi khalifah. Silakan diamati materi ini ya sambil siapkan buku, boleh ya, siapkan buku, siapkan pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.
Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Al-Khalifah Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam. Setelah kalian menyimak materi tadi ya di Infokus, Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Nah, ini Ibu namakan dengan kelompok Abu Bakar ya. Abu Bakar, terus yang di belakang Umar, terus Utsman, dan yang ini Ali ya. Nah, jadi nanti kalian berdiskusi mengenai gambar yang ada di Infokus itu ya. Sebentar Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok Abu Bakar ya. Kelompok Abu Bakar, terus kelompok ini Utsman ya. Ini Utsman, terus Umar dan Ali ya. Umar dan Ali. Nah, coba lihat di situ, coba kalian perhatikan perintahnya. Nah, jadi di gambar nomor 1 itu adalah ilustrasi ya. Ilustrasi itu seperti gambaran kira-kira seperti itu ya. Jadi ilustrasi latar belakang sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin, deskripsi sederhana. Rumuskan beberapa pertanyaan tentang berbagai latar belakang sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Nah, berdasarkan gambar itu ya kalian buat pertanyaan. Kemudian yang di bawahnya itu dijawab berdasarkan kelompok saja ya. Yang kelompok Abu Bakar itu dijawab kan prestasinya itu berarti prestasi dari Abu Bakar. Nah, jadi pertanyaan bisa apa atau apa saja prestasi misalnya. Siapa misalnya. Nah, atau mengapa atau di mana, boleh juga berapa ya. Silakan kalian tulis, silakan didiskusikan. Ya, nanti setelah selesai boleh untuk presentase ke depan. Silakan mulai nulis-nulis. Iya, di sini nanti. Ini nanti ketika suruh ke depan kan kalian baca aja nanti ini. Ya, boleh. Ya, silakan ya. Masing-masing kelompok mempresentasekan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok Abu Bakar dulu. Abu Bakar dulu silakan ke depan ya. Ayo berempat dulu. Kita kasih aplaus untuk kelompok Abu Bakar. Semuanya berempat. Ya, iya. Ini. Itu kelihatan nggak? Bisa ke sini. Nah, coba, ayo bacakan hasil presentasenya. Siapakah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Ya, berarti itu melihat apa kalian bisa buat pertanyaan itu? Makam ya, di situ ya, makam Nabi Muhammad ya. Iya, terus. Iya, sudah. Tepuk tangan yuk untuk kelompok Abu Bakar. Ya, silakan duduk. Lanjut kelompok
Umar. Berdasarkan materi kita ya hari ini, yaitu apa materinya? Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin ya. Jadi dapat kita simpulkan Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk setelah beliau wafat ya. Jadi pengangkatan Khulafaur Rasyidin seperti yang sudah kalian lihat tadi ya pada materi itu beda, tidak sama. Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah atas usulan para sahabat ya. Kemudian Umar itu diangkat menjadi khalifah secara apa tadi? Ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Nah, bagaimana lagi Utsman tadi? Utsman gimana? Utsman dipilih melalui tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yang berjumlah 6 orang melalui musyawarah dan disetujui oleh umat Islam. Nah, sampai di situ paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi keempat khalifah ya itu memiliki prestasi yang sangat cemerlang ya, yang bisa kita contoh, bisa jadi panutan dan bisa jadi teladan bagi kita umat Islam saat ini maupun yang akan datang ya. Nah, seperti apa sifat para khalifah atau karakternya yang bisa kita contoh? Seperti apa contohnya? Semangat berjuangnya seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar itu berhasil menumpas kelompok pembangkang. Nah, kalau kita gimana caranya, Bu? Masa kita juga harus berperang? Tidak. Bagaimana caranya? Harus belajar ya, belajar yang rajin, yang semangat ya. Nah, kemudian adil ya, jujur. Nah, itu bisa kita contoh ya. Jadi kita harus meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sudah materi kita hari ini, kita lanjut minggu depan ya, insya Allah dengan materi apa? Kalau yang ini kan perkembangan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Minggu depan kita akan mempelajari meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, sampai di sini kurang lebih Ibu mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa Subhanallah.